Hai, selamat pagi semua, apa kabarnya? Bapak berharap kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Berjumpa lagi dengan Bapak Angga Winaya Saputra SPD di channel kita Ranting Ilmu yang akan membahas tentang video edukasi pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian like, comment, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, geng. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan tema teknik bermain alat musik tradisional. A. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang itu berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal, artinya faktor yang berasal dari dalam diri manusia, dan faktor eksternal, artinya faktor yang berada di luar diri manusia. Secara internal, musik dipengaruhi oleh bakat dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Contohnya, di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong, yaitu suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah 30 sampai dengan 40 kaum pria dalam posisi duduk bersila, duduk dalam suatu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para peserta itu sendiri. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepok di tangan kiri. Cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan tradisional di daerah Jakarta atau daerah Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyian dan tarian yang dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Pada zaman dahulu, yang menari adalah perempuan-perempuan yang menjadi budak belian. Mereka mengepang rambutnya dan mengenakan baju kurung yang lazim dikenakan oleh orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut. 1. Sebuah gambang kayu. 2. Sebuah rebab. 3. Sebuah suling. 4. Sebuah kempul, gendang ditambah dengan kenong, ketuk, krecek, dan yang selanjutnya gendang. B. Teknik memainkan alat musik. Berdasarkan bentuknya, alat musik daerah bisa dikelompokkan menjadi 3. 1. Bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan, kulkul, dan suling atau saluang. Cara memainkan alat ini yaitu dengan digoyang ataupun ditiup. 2. Bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah, gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dan bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kulintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. 3. Bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Di negeri kita, alat musik jenis pencon ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah sejenis tak ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Misalnya, bonang Jawa dan Sunda, terompong dari Bali, keromong dari Betawi, talempong dari Minang, totobuang dari Ambon, dan kangkanong Banjar. Dan cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Nah anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan beberapa definisi dan cara memainkan alat musik.
Berikut akan Bapak berikan contoh alat musik dan cara memainkannya. 1. Kentongan yang berbentuk tabung. Kentongan atau dalam bahasa lainnya disebut dengan gidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan maupun tanda bahaya. Ukuran kentongan tersebut berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Nah anak-anak, mari kita lihat bentuk dan cara memainkan kentongan dari video yang akan Bapak sajikan ini. Kedua, talempong. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau atau Sumatera Barat. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini, talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai dengan 17,5 cm pada bagian bawahnya yang berlubang. Pada bagian atas talempong terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Nah anak-anak, mari kita saksikan alat musik talempong yang berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Ada kasar-kasar sama basandia kita belum. C. Mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Alat musik ini terbuat dari bambu. Musik jenis ini lebih banyak digunakan sebagai musik instrumental. Hal ini dikarenakan sistem nada yang dimilikinya sangat berbatas untuk mengiringi nyanyian. Dalam sejarahnya, musik angklung telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat Sunda, Jawa Barat sejak abad ke-19 sebagai alat tabuh tradisional yang digunakan untuk ronda, memeriahkan pesta, dakwah agama, atau kegiatan lain yang ada di dalam masyarakat. Jenis-jenis angklung. 1. Angklung kanikes. 2. Angklung gubrak. 3. Angklung dok-dok lonjor. 4. Angklung badeng. Yang kelima, angklung buncis.
Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik juga tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Nah, anak-anak, dengan mempelajari musik tradisional yang ada di Indonesia, berarti kita saling menghargai terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia dan bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Bersama kita jaga budaya bangsa Indonesia. Bapak Angga Winaya Saputra pamit dan sampai jumpa.